Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang Pak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Warga Jawa Barat begitu bangga mempunyai sosok gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Mungkin bukan hanya warga Jawa Barat, tapi semua daerah ingin mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bawa Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh. Kirain apa teman-teman? Kirain akan menjatuhkan Kang Deddy, tapi malah sebaliknya, malah memuji atau mengapresiasi kinerja dari Kang Deddy Mulyadi. Waduh, udah kaget ya kita ya teman-teman. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi, bahwa di negeri kita ini, di Indonesia ini, gak kurang dari orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu seperti apa? Coba kita simak dulu teman-teman. negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau Tajuk itu bahasa Sundanya teman-teman, bahasa Indonesianya adalah masjid. Dan di sini pesan KDM begitu mendalam ya, bahwa Tuhan tidak melihat dari status ataupun luarnya, tapi melihat dari hatinya. Bahkan kalau kita bandingkan kiai yang di kampung dan kiai yang suka ceramah dengan bayaran tarif mahal, itu doanya lebih unggul. Kiai yang di kampung teman-teman lebih dekat ya dengan Tuhannya. Itu kata Kang Deddy Mulyadi. kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana-mana, baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid.
Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar Qur'an, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Qur'an identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Qur'an itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan, karena dia bersemayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan, 14 jalan gede sasapuan, tegenek temalek balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah. Itu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Saya pakai baju bersih seperti ini karena ada kuli nyuci. Saya bisa bersisi rapi karena ada tukang cukur. Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Mereka ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat. Tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat. Kasih THR juga lambat. Bikirin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening. Buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya. Ada ngemarin duit buat membantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, sekuritinya, pada siapapun. Nah, kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini, sudah deh. Jawa Barat gemah ripah, repeh rapi, subur makmur. Udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Kenapa? Karena saya menemukan jutaan istri dalam setiap waktu yang memeluk saya, mencium saya dengan penuh dengan cinta. Anak emak, itu nih hunggul aing mah. Jadi itu sajalah ya. Saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini.
Jadi pesannya, go green itu bukan cuma tren ya Bapak Ibu, tapi gaya hidup, benar ya Kang? Iya. Betul ya? Pokoknya jangan beli skincare mahal-mahal selama kasih gaji pembantu masih murah. Nah, Coba kita dengarkan dulu nih, ada salah satu ustadz di Jawa Tengah yang mana begitu suka dengan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Coba, ini kan gubernurnya gila, dikasih fasilitas nggak pernah dipakai, sementara yang lain malah nambah fasilitas. Dikasih baju seragam nggak mau, katanya bisa beli baju sendiri. Dikasih uang makan banyak nggak mau, katanya apa? Bisa cari uang makan sendiri. Maka saya bilang, Bu, ingat-ingat, Bu, tak kasih rahasianya kenapa hidupnya pemimpin kita seperti KDM ini enak. Uang itu dibagi ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, uang barokah. Yang kedua, uang halal. Yang ketiga, uang subhat. Yang keempat, uang haram. Bedanya apa? Bedanya satu, uang haram itu menjadikan hatinya mati. Makanya kenapa anaknya di pondok, di sekolah nggak boleh dinafkahi dengan uang haram? Anaknya hatinya menjadi mati. Kok suami menasihati istrinya, istrinya hatinya mati? Jangan-jangan uangnya uang haram. Maka yang suaminya ASN, pegawai negeri, kalau kamu dikasih uang melebihi jatah bulanan, harusnya ditanya ini uang apa. Tapi lucunya ibu-ibu Cirebon, kalau dikasih tambah nggak pernah tanya ini uang apa, tapi kalau kurang selalu ditanya kurangnya untuk apa. Tadi Ustadz Jawa Tengah atau Gus Miftah pun sampai terheran-heran gitu ya sama Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Yang pertama karena Kang Deddy Mulyadi ketika beliau dikasih tunjangan, dikasih intensif gitu ya, intensif tunjangan baju ataupun kendaraan ataupun tunjangan makan, beliau apa? Beliau langsung potong itu semua, potong dan untuk warga yang membutuhkan. Ya, coba teman-teman, apakah baru mendengar ya gubernur seperti ini ataupun sebelumnya pernah ada gubernur seperti ini yang rela gajinya ya, fasilitasnya dipotong untuk warganya? Coba teman-teman, ada gak kira-kira ya? Kalau ada ya silakan komen. Kalau saya baru mendengar ya gubernur seperti ini, teman-teman. Dan Kang Deddy pun dengan segala keikhlasannya ya membantu banyak warga Jawa Barat khususnya ya, terutama banyak para warga yang kekurangan ataupun para pengemis atau ya sekiranya itu Kang Deddy bergetar hatinya ya, itu yang Kang Deddy bantu. Dan ini bukan gue berkonten ataupun pencitraan, teman-teman. Ini view ya Kang Deddy dari hati yang paling dalam untuk yang membantu para orang-orang kesusahan tadi, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi tanggapan teman-teman gimana? Silahkan di komentar ya. Terima kasih, itu dia video kali ini. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.